Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat dari langit dan bumi. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat dari langit dan bumi. Tanda dan mukjizat dari langit dan bumi. Tanda dan mukjizat dari langit dan bumi. Ini waktu Amerika hiduplah merdeka, bukan dalam khilafah, karena semata Yesus. 1 Petrus 2 ayat 11-17, tetapi saya hanya bacakan ayat 16-nya saja. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Merdeka artinya freedom, kemerdekaan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mengandung arti satu, bebas dari perhambaan, penjajahan, dan lain-lain. Yang kedua, tidak terkena atau terlepas dari tuntutan atau tidak terlibat. Yang ketiga, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa. Sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah orang merdeka. Namun, jika kita merenungkan sejenak ke belakang, siapakah diri kita yang dahulunya? Maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya dahulu kita pun telah dijajah oleh kuasa dosa. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, pasal 6, ayat 15-23, Rasul Paulus menekankan bahwa dahulunya kita adalah hamba dosa, yang kemudian telah dimerdekakan oleh Kristus dengan kuasa darahnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang telah kita perbuat dengan kemerdekaan yang telah Kristus berikan dalam kehidupan kita? Atau dengan kata lain, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang merdeka? Lewat bacaan firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 11-17, kita belajar hal yang dimaksud. Yang pertama, sikap terhadap diri sendiri, yaitu menjauhkan diri dari keinginan daging. 1 Petrus 2 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, yang berjuang melawan jiwa. Apa sesungguhnya keinginan daging itu? Galatia 5 ayat 19-21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah keinginan daging. Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mengapa kita harus menjauh dari keinginan daging? Keinginan daging adalah merupakan musuh Allah, suatu perbuatan lama, kuasa dosa yang pernah memperhambakan kita, sehingga kita jauh dari Kristus dan tidak memiliki kemenangan. Suatu perhambaan dosa yang pada akhirnya membawa kita kepada maut. Dengan apa kita dapat terlepas dari keinginan daging tersebut? Kita harus memiliki roh Kristus. Roma 8 ayat 9-11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Yang kedua, sikap terhadap lingkungan atau orang yang tidak seiman, tetapi mereka memiliki cara hidup yang baik. 1 Petrus 2 ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu dengan
Sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Suatu contoh dalam Alkitab adalah tentang Daniel. Pasal 6 dikisahkan bahwa Raja Darius, orang Media, mengangkat Daniel sebagai salah seorang dari 3 pejabat tinggi yang membawahi 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Karena didapati bahwa Daniel melebihi semua pejabat tinggi dan wakil-wakil raja tersebut, maka raja tersebut untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Hal tersebut telah membuat orang-orang tersebut iri hati, sehingga mereka mencari-cari alasan untuk mendakwa Daniel. Tetapi tidak didapat mereka kesalahannya dalam hal pemerintahan. Lalu mereka merekayasa suatu alasan lain untuk menjatuhkan Daniel, yaitu menyangkut hal ibadah. Ya, seperti Ahok, kira-kira begitu. Daniel 6 ayat 6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Mereka kemudian menghadap raja dan menghasut raja supaya mengeluarkan suatu perintah, supaya di segenap daerah kekuasaan Raja Darius, warga tidak boleh menyampaikan permohonan doa kepada salah satu dewa atau manusia selain kepada Raja Darius. Setelah perintah tersebut dikeluarkan, maka mereka berhasil menyeret Daniel ke pengadilan dan membawanya kepada gua singa. Namun kuasa Allah sanggup mengatupkan mulut singa yang kelaparan tersebut, sehingga Daniel terlindung dari kebuasannya Raja Darius yang sejak semulanya sangat bersimpati kepada Daniel demi mengetahui bahwa Allah yang disembah oleh Daniel berkuasa untuk menyelamatkannya, kemudian mengeluarkan perintah kepada segenap orang yang berada di dalam kekuasaannya harus takut dan gentar terhadap Allahnya Daniel. Daniel 6 ayat 26 sampai 28 mencatat, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang kemudian mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar terhadap Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kuasanya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat dari langit dan bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Demikianlah sikap Daniel terhadap orang yang tidak seiman. Ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah telah menjadikan banyak bangsa berlutut menyembah Allah dan mengantarkannya kepada suatu kehidupan yang sangat terhormat. Jadi begitulah sikap kita sebagai orang minoritas, sebagai orang yang pendatang, sebagai orang yang kecil di hadapan mereka. Tetapi apabila kita melakukan hal-hal yang terbaik, menyampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang bisa melawan kita. Ketiga, sikap terhadap saudara seiman. 1 Petrus 2 ayat 17. Itu dimaksudkan oleh saya. Apa yang ditulis dalam Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menekankan bahwa kita adalah tubuh Kristus dengan banyak anggota, dan sekalipun terdiri dari banyak anggota, tetapi merupakan satu tubuh. Tidak perlu merasa yang satu lebih penting dari yang lainnya. Karena secara keseluruhan anggota tubuh tersebut saling melengkapi, saling membutuhkan. Jika satu anggota tubuh menderita, semua anggota tubuh menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Masing-masing anggota tubuh tersebut diberikan karunia yang berbeda-beda sesuai dengan kehendak Allah. Ada 9 karunia roh, hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Yang akan menyertai 5 jawatan nabi, rasul, guru, penginjil, dan gembala. Dan sudah selayaknya karunia tersebut dipergunakan untuk saling membangun, saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga tercapailah suatu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Kristus sebagai kepala gereja. Jadi janganlah gereja satu dengan gereja yang lain saling berbantah-bantahan, ribut masalah doktrin. Ada satu pekerjaan yang lebih besar bagi
kita di seluruh dunia adalah memberitakan firman agar jiwa-jiwa itu terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah bukan waktunya lagi ribut masalah doktrin. Mari kita gandeng tangan. Kita mengeluarkan apa yang kita miliki dan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Harta dan kekayaan dan talenta yang kita miliki. Semata untuk mereka datang kepada Kristus. Sikap yang keempat, sikap kita terhadap pemerintah. 1 Petrus 2 ayat 13-15. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Titus 3 ayat 1 berkata, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukannya setiap pekerjaan yang baik. Amin. Dalam Matius 22 ayat 15-22 dicatat, Tuhan Yesus dicobai oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengenai boleh atau tidak membayar pajak kepada kaisar. Matius 22 ayat 19, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi karena rasa malu. Sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus dengan kuasa darahnya, kita tidak boleh hidup sekehendak hati kita, tetapi hendaklah kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Kristus, yaitu dengan menjauhkan diri dari keinginan daging, memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah orang-orang yang tidak seiman, mengasihi saudara-saudara kita, serta tunduk kepada pemerintahan karena Allah. Niscaya kita akan mendapatkan rahmat dari Allah dan manusia. Tuhan Yesus Kristus menolong kita.